Kabupaten Jepara. Di samping saya ada Kepala Sekolah dari TK Al Amin, Pelang, yang beralamatkan di Pelang, RT 1 RW 1, Mayang, Kabupaten Jepara. Namanya Bu Nur Madlia, SPD, SD. Assalamualaikum Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat baik. Ya, di sini saya itu Bu disuruh belajar dengan Bu Nur sebagai kepala sekolah tentang dilema etika dan juga rujukan moral Bu. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Ini coba ya Mbak, coba saya jawab pertanyaan tentang dilema etika. Di sini memang beberapa kali terdapat permasalahan seperti itu, ya, baik anak maupun guru. Ya. Di antaranya mungkin kalau anak saya identifikasi lewat guru kelas. Ya. Ada laporan dari guru kelas tentang anak-anak yang mungkin mengalami persoalan seperti itu. Misalkan ada anak yang bertengkar, terus wali muridnya melihat, ya, atau ada permasalahan-permasalahan lain yang mungkin harus guru yang menyelesaikan. Ya. Untuk yang kedua tentang guru, ya, dilema etika di lingkungan guru. Itu juga saya juga terkadang mengidentifikasinya itu serba salah. Misalkan seperti berangkat mengajar, ya, kita masukkan jam 7:30. Seharusnya sebelum 7:30 itu guru sudah di sekolah, misalkan 15 menit sebelum sekolah masuk. Itu terkadang ada beberapa guru yang memang terlambat, ya, yang memang terlambat. Atau juga ada beberapa guru yang izin secara mendadak, secara tiba-tiba. Sedangkan guru tersebut itu jadwalnya mengajar jam pertama, misalkan. Nah, itu dilemparkan ke guru yang lain. Nah, guru yang lain itu kan juga belum ada persiapan terkadang. Itu juga menjadi dilema kami. Ya. Bagaimana cara mengingatkan guru tersebut untuk misalkan izin itu harus ada waktu dan memberi materi kepada si guru tersebut untuk disampaikan. Terkadang izin tapi hanya sekedar izin, dan itu pun mendadak. Nah, itu kami juga menjadi dilema. Terkadang yang manusia ketika diingatkan itu kan ada rasa tersinggung. Nah, itu juga saya sebagai kepala sekolah juga terkadang mau mengingatkan, nanti takutnya menyinggung perasaan si guru. Tidak diingatkan, terkadang juga gurunya tidak tahu sendiri apa kesalahannya. Nah, itu saya khususnya sebagai guru, ya, terkadang memang kalau memang sudah keterlaluan, misalkan sudah dibiarkan, tetapi kok masih seperti itu, ya memang mau tidak mau saya mengingatkan secara langsung di depan semua banyak guru, ya. Itu bukan dia saja yang saya ingatkan, tetapi semua guru, biar menjadi pembelajaran bagi semua. Ya. Gitu. Kalau untuk anak, saya kasih ke guru kelas, kasih pengertian, kasih masukan ke guru kelas supaya ketika membimbing anak dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak pilih kasih, ya. Tidak membela si A, tidak membela si B, tapi bagaimana untuk mencari jalan tengah supaya si A dan si B ini bisa mengerti. Seperti itu kurang lebih. Terus saya bertanya Bu, bagaimana Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini juga bingung, ya. Ini caranya, misalkan ada guru, ya. Ada guru yang di sini kan ada guru yang merangkap sebagai operator, ada guru yang merangkap sebagai kepala sekolah. Ada 2 lokal dan di sini ada 4 guru. Jadi semuanya itu memang mengajar, mempunyai hak menjadi guru kelas. Jadi misalkan sebagai operator ada kepentingan di tugas operator, dia harus dikerjakan saat itu juga. Sedangkan dia juga bertanggung jawab
menjadi guru kelas untuk membimbing anak-anak di sekolah. Nah, saya juga sebagai kepala sekolah, ya, saya juga ada berkewajiban untuk berkelas, ya, mengajar juga. Terkadang ada undangan juga keluar. Nah, itu kan juga kadang jam bentrok, ya. Kita menghadiri undangan itu juga hal yang benar, operator mengerjakan tugasnya juga hal yang benar, tapi di sisi lain kami juga harus bertanggung jawab di kelas untuk mendidik anak-anak. Nah, itu kami biasanya bagi tugas, ya, bagi tugas. Misalkan memang salah satu biasanya itu kami harus ada yang dikorbankan. Misalkan ada undangannya itu sepenting apa? Misalkan memang benar-benar penting, ya, itu saya milih menghadiri acara undangan dan di kelas saya kasihkan ke teman saya, gitu, ya. Tapi misalkan undangannya itu tidak sebegitu penting, hanya mungkin perkumpulan acara-acara latihan, ya, itu mungkin saya menenangkan dulu untuk mendidik anak-anak dulu, terus baru kemudian setelah anak-anak selesai mungkin bisa ditinggalkan, baru saya itu ke acara undangan meskipun agak telat. Biasanya seperti itu. Juga yang merangkap sebagai operator itu sama-sama penting, sama-sama menjadi tugasnya. Itu juga terkadang dia mementingkan mana yang lebih penting dulu, itu dikerjakan dulu, dan yang bisa dikerjakan misalkan nanti itu yang dikerjakan yang kedua. Biasanya seperti itu. Dan kami alhamdulillah bisa bertoleransi, bisa mengerti sama satu sama lain dengan masing-masing tugasnya. Jadi selama ini alhamdulillah bisa berjalan dengan selaras. Alhamdulillah keduanya yang sama-sama penting, pilih mana yang paling penting gitu ya. Kalau bisa keduanya ya. Kalau bisa memang keduanya kita bisa jalani, ya. Tapi kita timbang dulu, ya. Kita pertimbangkan dulu mana yang lebih penting, yang harus kita pilih. Tapi biasanya kita mementingkan anak didik terlebih dahulu. Biasanya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Nur lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama dalam pengambilan keputusan ini pada kasus-kasus di lingkungan kita. Langkahnya yang pertama itu saya itu terbuka. Biasanya itu kita selalu mengutamakan musyawarah antar guru. Saya dan ketiga teman saya terus terang tidak berani langsung mengambil keputusan sesuai dengan kemauan saya. Maka saya meminta pendapat dari teman-teman saya terlebih dahulu. Misalkan di sini kan memang ada yang istilahnya untuk secara usia yang lebih tua dari saya, dan mungkin juga pengalaman juga lebih berpengalaman dari saya. Saya memang selalu meminta pendapat sama guru saya dulu, misalkan sama guru saya yang beliaunya memang juga sudah berpengalaman lebih dulu menjadi seorang kepala sekolah. Ya. Saya minta pendapat beliau dan juga pendapat teman-teman saya bagaimana baiknya, terus diambil kesepakatan bersama, dan kalau misalkan memang itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, yang saya pikirkan, dan untuk kebaikan semuanya kita sepakat bareng-bareng, baru kita ambil keputusan. Intinya dengan musyawarah bersama. Berarti kita nggak bisa mengambil keputusan saat sepihak ya Bu ya, berarti mengambil musyawarah. Terus juga ada guru senior, kita juga minta pendapatnya gitu ya Bu ya, baru kita putuskan. Pertanyaan selanjutnya Bu, dan apa saja yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Pengalaman apa? Kamu tadi? Yang efektif, hal apa saja yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif memang selama ini yang sudah berjalan memang musyawarah tadi, ya. Memang saya rembukan sama teman-teman dan pendapat teman-teman. Baru saya ambil yang mana yang paling baik, itu biasanya. Saya jarang sekali mengambil keputusan yang memang benar-benar caranya mau nggak mau saya memutuskan ini gitu. Saya memang nggak pernah. Memang saya yang paling efektif
apa namanya, itu memang saya meminta pendapat dari teman-teman. Apapun kita musyawarahkan bersama. Itu karena TK ini kita bangun, saya, Bu Muhaira, Bu Muwaida, terutama bertiga. Itu memang babat alas dari tahun 2004. Jadi mungkin kurang lebihnya suka dukanya itu kami bertiga memang sudah lalui bersama, dan apapun kita selalu musyawarah. Jadi langkah efektifnya itu musyawarah ya Bu ya, karena memang bertiga itu guru bertiga itu yang babat alas dari nol itu ya Bu ya, tahun 2004. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti kan ada tantangannya ya Bu ya? Ada. Tantangannya itu terkadang apa ya Pak, itu apa namanya, rasa gini, misalkan kita sebagai kepala sekolah kan terkadang mengingatkan teman kita ya, istilahnya bawahan kita ya, mengingatkan misalkan dia begini. Tantangannya di situ itu kalau diingatkan itu pasti tersinggung. Nah, tantangan saya di situ, saya kalau sudah menyinggung perasaan orang lain, saya itu merasa sangat tidak enak. Gitu. Iya, tantangannya saya itu di situ. Terutama dengan apa ya, operator kan istilahnya kan jantung sekolah katanya ya, jantung sekolah itu saya memang sangat berhati-hati dengan yang namanya operator. Sebisa mungkin kata-kata saya itu tidak menyinggung teman-teman saya yang mempunyai tugas masing-masing, baik operator, bendahara ataupun sekretaris. Misalnya tugas kan mereka sudah punya masing-masing, apalagi kalau misalnya mengenai soal keuangan itu sangat sensitif. Itu saya sangat berhati-hati. Jadi kendalanya itu saya takut menyinggung perasaan teman-teman saya ketika saya mengingatkan gitu. Jadi saya memang sangat menjaga untuk komunikasi dengan sebisa mungkin dengan bahasa yang baik dan sekiranya tidak menyinggung teman-teman saya. Iya, kayak saya menganggap bawahan saya itu bukan bawahan gitu, tapi itu teman-teman gitu. Berarti memang tantangannya itu mengingatkan tetapi tidak menyinggung perasaan gitu ya Bu ya. Selanjutnya, apakah Bu Nur memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Nur langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Nur jalankan selama ini Bu? Kalau jadwal tidak ada, kalau jadwal tertentu tidak ada, karena yang namanya masalah dilema kan bisa dikatakan masalah, itu kan tidak bisa tidak selalu ada masalah. Itu kami selesaikan memang kalau misalkan terjadi ya, suatu saat kalau misalkan terjadi suatu masalah, itu biasanya saya tidak langsung menyelesaikan seketika itu saya renungkan dulu, kok tadi kok ada yang seperti ini ya, tadi kok ada keluhan ini ya, seperti itu saya renungkan dulu. Nah, kalau sudah saya renungkan, yang pertama saya ajak komunikasi memang ibu saya. Mungkin dia memang saya anggap sebagai senior saya ya. Itu saya renungkan dulu dengan beliau. Nah, kalau sudah baru kami berempat ketemu. Itu kami berempat ketemu. Nah, disitulah kami laki-laki memang musyawarah ya, memang perlu kami bahas berempat, kami selesaikan, kami mencari jalan keluar yang terbaik. Prosedurnya memang itu tadi ya, apa namanya, saya memang mengutarakan yang menjadi masalah itu apa, di situ langsung saya utarakan, terus pendapatnya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana, kita selesaikan bareng-bareng. Tidak ada jadwal tertentu gitu ya Bu ya. Yang pertama bisa tanya dulu, direnungkan dulu gitu ya Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nur dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang mempermudah secara khusus sih tidak ada ya. Tapi yang apa namanya sedikit mempengaruhi, mungkin berpengaruh ya, yang memang ada ya. Terutama memang yang pertama memang itu teman-teman ya. Terus terkadang kami juga ini, kalau memang dari teman-teman tidak bisa, kami juga minta bantuan dari ibu pengurus ya, terutama Bu Ismaryati selaku ketua pengurus ya.
skenario, misalkan ada masalah di antara kami sebagai guru, kok kami tidak bisa menyelesaikan, itu memang kami sharing dengan ibu-ibu pengurus ya. Selama ini juga sudah dijalankan perkumpulan pengurus itu dulunya 3 bulan sekali ya. Tapi untuk baru kemarin disepakati diajukan 1 bulan sekali. Dan itu menjadikan ajang untuk kita sharing bagaimana ada kendalakah di antara guru-guru, ada masalah di antara guru-guru, dan itu kami sharing dengan ibu pengurus terutama ibu ketua Bismillah. Nah itu juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kami. Ya, jadi memang nggak ada satu orang yang mempengaruhi ya Bu ya. Jadi memang ada yang namanya musyawarah, terus kita sharing dengan teman-teman sejawat, terus kalau ada yang belum bisa terselesaikan nanti dari pengurus yayasan, terutama dari ibu pengurus ya Bu ya, ketuanya ya Bu bisa. Pertanyaan yang terakhir Bu yang bisa saya sampaikan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nur petik dari pengalaman Bu Nur mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil dari sini, kita memang tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau kita lihat, memang banyak sekali dari sikap teman-teman atau mungkin tindakan dari teman-teman yang kurang berkenan di hati kita ya. Pokoknya kok dilihatnya itu bagi kita itu tidak pas gitu ya. Nah tidak pas itu sering seperti terkadang gini, kan satu kelas 2 guru, yang satu guru itu terkadang sibuk dia mengajar, mendidik, dan ngopeni bocah-bocah ibaratnya ngopeni bocah-bocah, tapi yang satu terkadang asik main HP, nggak tahu tuh main apa gitu ya. Terkadang itu kan tidak sesuai dengan kita, ingin kita mengingatkan jangan bulanan HP terus, misalnya apa itu ada anak yang gini, ada anak yang gitu, tolong gitu. Nah itu pelajaran saya, kalau saya tak penduduk caranya itu sebisa mungkin saya atasi lah jurnalistik makan ya jurnalistik. Tapi kalau memang saya sudah kepalahan ya, itu anak tak itu minta tolong sama bu ibu ya gitu, saya memang gitu ya. Nah itu pelajaran saya petik itu memang lebih bersabar. Saya itu harus lebih bersabar dalam menghadapi anak-anak, teman-teman saya itu harus lebih bersabar ya. Nah sebisa mungkin saya bersabar dengan menghadapi mereka. Nah kalau misalkan memang yang namanya sabar terkadang terus kadung kebak ya iya itu memang mau nggak mau harus saya kabur. Nah gitu. Jadi pelajaran yang saya memang saya harus lebih bersabar apalagi dalam menghadapi anak-anak terutama gitu. Terus memang yang kedua pelajaran yang harus saya itu teman-teman itu kita bekerja sama dengan teman-teman di sekolah, ada masalah apapun itu sebisa mungkin kalau itu masalah pribadi saya tidak dengan masalah yang ada di sekolah. Kalau misalkan saya di rumah kok sudah ada masalah itu tidak akan saya lupakan. Kadang kan ada teman-teman saya itu di rumahnya sudah berkelingan, nah dibawa ke sekolah, jadi memang mereka tidak fokus menghadapi itu terkadang juga kami perempuan juga menyinggung hal yang sama, kita sharing bareng-bareng untuk membahas hal tersebut. Tapi alhamdulillahnya kami meskipun terkadang konflik pasti ada, alhamdulillah kami bisa menjaga tali silaturahim, komunikasi dengan baik sehingga kami kurang lebih bisa berjalan bareng-bareng selama 20 tahun ya kurang lebih. Mungkin pelajaran saya memang harus lebih bersabar menjadi guru PAUD, guru TK, itu memang harus sabarnya lebih panjang. Jadi bisa saya simpulkan pembelajarannya tadi itu kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain, tetapi kita bisa memaksa diri kita sendiri ya Bu ya. Terus kita harus lebih bersabar menghadapi anak-anak maupun rekan sejawat selaku anak buah kita. Terus kita juga harus bisa menempatkan diri ya Bu ya, kalau di rumah
alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bu Nur. Semoga menambah ilmu, wawasan dan semuanya. Berkah barokah untuk saya, sehat selalu untuk Bu Nur. Terus semakin jaya untuk TKA Amin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diharapkan kami mendapat wawasan bagaimana Bu Lisna selaku Kepala SMP Negeri 5 Jepara itu memutuskan suatu masalah yang terjadi di sekolah. Untuk yang pertama, saya ingin tahu Bu Lisna, bagaimana Bu Lisna mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan. Jadi kalau dilema etika itu terkait ada dua sama-sama benar, tapi kalau bujukan moral itu satu benar, satu salah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Desa dan rekan CGP Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan atau berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan selaku kepala sekolah. Dan yang kedua kalinya saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu semuanya CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Jepara yang saat ini sudah memasuki untuk modul ketiga ya. Semoga nanti kedepannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sesuai dengan yang kita harapkan bersama dan memberikan manfaat untuk pendidikan semuanya dan juga sekolah kita. Baik, ibu-ibu, ada dua pertanyaan ya yang harus saya sampaikan terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Ya, sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang selalu dihadapi oleh seorang pimpinan. Jadi seorang pimpinan itu dalam mengambil kebijakan akan dibenturkan dengan dua hal tersebut. Nah, ketika kita harus mengetahui bahwa pimpinan itu dimanapun dia berada, itu dia memang merupakan pemegang kendali dalam manajerial, sehingga apapun yang diputuskan itu harus berdasarkan pada apa? Pada aturan, pada norma, pada regulasi yang ada. Nah, yang pertama kalau dalam dilema etika, seorang pimpinan sering dihadapkan pada dua pilihan, di mana pilihan itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, dalam hal ini kan kita tidak bisa dua-duanya. Mungkin bisa, tapi kan tidak selalu seperti itu. Nah, kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Kalau dalam sebuah sekolah itu kan kita punya sumber daya baik itu SDM-nya, baik itu sarana prasarana ataupun pendanaan atau biaya dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ada, apakah itu memang sudah sesuai atau belum dengan regulasi yang ada. Nah, itu merupakan dasar bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tidak subjektif, misalnya atas dasar like and dislike, ya kan, atau mungkin atas dasar subjektivitas dari kepala sekolah, ya kan, seperti itu. Contoh saja, misalnya hal yang sama-sama benar. Ini menjaga semuanya kan pelaku ya di sekolah, guru-guru yang sering terlibat dalam kegiatan di sekolah. Misal dalam pengambilan keputusan pemilihan ekstrakurikuler, gitu ya Bu Lina ya, ini yang relevan ya. Ketika ada regulasi yang mengatur bahwa ekstrakurikuler itu tidak bisa dibiayai untuk membiayai guru-guru pembina internal dari sekolah tersebut. Nah, selama ini kan pembina dari sekolah itu bisa dibiayai dari pos, tetapi begitu ada regulasi yang mengatur demikian, nah
kita perlu melakukan kajian, ya kan, bagaimana strategi kita agar ekstrakurikuler ini tetap bisa berjalan, ya kan, tetap bisa dibiayai dari BOS, dan tetap bisa nanti membawa nama sekolah kita, sehingga akhirnya perlu diambil keputusan yang efisien, yang tetap berdasarkan aturan yang ada. Nah, seperti itu. Sehingga kenapa seperti ekstrakurikuler yang diambil di SMP 5 kemudian berdasarkan waktu pelaksanaan berdasarkan pelaksanaan lomba. Nah, seperti itu. Itu adalah skala prioritas yang harus kita tempuh. Dasarnya adalah efisiensi dan itu sesuai dengan regulasi. Pembina atau pelatih tetap dari luar karena itu yang bisa dibiayai dari BOS. Artinya kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar regulasi yang ada. Tapi kegiatan ekstrakurikuler tetap bisa berjalan, lomba tetap bisa kita ikuti semuanya, seperti itu. Nah, yang sulit adalah memberikan pemahaman kepada teman-teman yang memang belum bisa memahami karena belum tahu aturannya. Nah, itu yang sulit kita hadapi. Tetapi seiring berjalannya waktu, lama-lama juga mereka akan bisa memahami karena memang demikian aturannya. Kecuali kalau kita melanggar aturan, beda. Selama kita konsisten dengan aturan yang ada, ya kita tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu aja, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, seperti itu yang selama ini saya lakukan. Jadi dalam mengambil keputusan sama-sama benar. Mungkin ya penilaian teman-teman kan gini, nah kenapa yang selama ini 22 ekstrakurikuler, kenapa kok sekarang gantian dilakukan? Tidak semudah itu, ya kan, tidak semudah itu. Karena kalau semua dilakukan dalam waktu bersamaan, otomatis biayanya juga banyak, tetapi beda dengan kita lakukan per semester. Nah, seperti itu. Dan juga lebih fokus dalam pembinaan itu untuk dilema etika, ya. Beberapa hal yang pernah saya lakukan. Ada juga misalnya dalam menentukan guru-guru ini mengemban tugas apa, itu semua guru punya potensi yang sama, tetapi bagi kepala sekolah itu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itulah yang namanya dilema etika. Kita dihadapkan pada hal yang sama-sama benar. Mungkin bagi guru-guru yang lain, kenapa tidak si A, si B, si C, ya kan? Ya, karena ada beberapa pertimbangan dan itu juga menyangkut dengan aturan-aturan yang harus kita ikuti, yang selalu regulasi itu kan selalu dinamis, selalu berubah dan kita selalu mengikuti. Tidak boleh konsep misalnya beberapa guru yang masih memegang konsep-konsep lama, dia tidak mau terbuka dengan aturan-aturan yang baru sehingga ketinggalan. Nah, itu untuk dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral itu kan jelas ya, benar dan salah. Nah, itu kalau benar dan salah itu sering gitu dihadapkan dalam hal-hal seperti ini. Misalnya ya dalam PPDB saja itu kan kepala sekolah itu kita sudah ada aturannya, sudah ada bahkan kesepakatan MOU, ya kan, MOU-nya. Dan itu diketahui oleh umum, oleh banyak pihak, bahkan seperti pimpinan-pimpinan yang di level di atas saya itu kan juga mereka ada kesepakatan untuk melaksanakan PPDB ini sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi dalam pelaksanaan tetap ada sehingga saya dihadapkan pada hal-hal yang sudah jelas ini itu nggak boleh, itu nggak boleh, tapi kenapa? Nah, seperti itu. Nah, itu akhirnya dituntut untuk kita itu ya, bahasa Sundanya apa ya, kekeh, nah gitu. Padahal kita dihadapkan pada bujukan-bujukan banyak itu. Kalau dari misalnya teman kita atau masyarakat itu kita anggap memang tidak paham, tetapi dari orang yang paham sendiri itu ada juga yang seperti itu. Nah, sehingga kan kita harus betul-betul yakin ini memang benar, ini salah, ini boleh, ini tidak, ya kan.
seperti itu. Nah, sehingga dengan kita melihat sesuatu itu berdasarkan proporsinya, benar salah, boleh atau tidak dilakukan, itu akan membuat kita ya dalam mengambil keputusan itu lebih cermat, kemudian juga meminimalisir ekses yang terjadi. Seperti itu Ibu yang saya lakukan, karena memang baru kemarin kita laksanakan, baru terjadi, jadi masih ada dalam ingatan saya. Nah, seperti itu. Jadi banyak kepentingan-kepentingan yang memang mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi mencari celah-celah seperti itu yang kita harus hati-hati. Kemudian besar ada yang lain. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Burisma lakukan? Ya, jadi untuk mengambil keputusan itu biasanya pertama memang regulasi yang ada itu harus jadi pedoman kita. Kalau berdasarkan etika itu kan berdasarkan kebiasaan ya, berdasarkan norma-norma yang ada, tidak tertulis ya kan. Jadi dasar kita itu pertama memang regulasi aturan secara formal, kemudian berdasarkan norma atau etika baik atau tidak itu. Kemudian yang ketiga kita selalu melakukan koordinasi ya dengan pimpinan, kita koordinasi dengan teman-teman sejawat, nah seperti itu, sehingga itu akan lebih menguatkan dan juga mendapatkan informasi yang bisa menjadi sumber kekuatan kita dalam mengambil keputusan seperti itu. Sehingga saya memang tidak menutup diri ketika ada ide apa, saya melibatkan ya Bapak Ibu guru atau wakil kepala sekolah ya kan, sehingga meskipun itu ide itu dari pimpinan, tapi tetap kita melibatkan teman-teman yang memang mereka adalah pelaku langsung di lapangan berhubungan dengan siswa dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Burisma anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu adalah kita memang regulasinya seperti apa gitu loh. Jadi itu memang aturan kita. Selama kita berpegang teguh pada aturan, ya eksekusi saja gitu. Karena nggak mungkin kita melakukan atau mengambil keputusan itu tanpa dasar, ya kan? Jadi kita aturannya seperti apa, nah kemudian kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, seperti itu. Jadi kalau menuruti misalnya suara-suara orang lain itu ya nggak bakal selesai, karena mereka pasti punya pandangan sendiri-sendiri, ya, punya kepentingan sendiri-sendiri juga. Itu yang seringkali kita hadapi. Seperti di sekolah ini kan banyak guru-guru ya kan yang mungkin mereka punya pendapat sendiri-sendiri, A, B, C, D dan sebagainya. Dan kita nggak tahu, mungkin mereka punya motif sendiri-sendiri juga. Nah itu, sehingga kita memang perlu satu berpegang pada regulasi, dan kedua norma yang ada. Ya insya Allah semuanya lah bisa kita lakukan. Dan tidak mungkin semuanya juga setuju, nggak mungkin. Oh iya, nggak mungkin. Pendapat orang itu banyak. Jadi tiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Jadi itu nanti jenengan harus pegang. Nggak perlu misalnya kita menyampaikan sebuah kebijakan atau keputusan, nggak perlu semuanya harus setuju. Orang presiden saja ya kan punya kebijakan, banyak yang tidak setuju. Tapi kan ketika itu sudah sesuai dengan aturan, ya lanjut saja. Selanjutnya kuliner pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu apa ya Bu ya? Pasti ada yang puas
dan tidak puas nah gitu. Karena kan itu sama-sama benar. Terkadang kan gini, kenapa nggak seperti ini kan gitu? Karena mereka juga pengen difasilitasi, ya kan? Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan, tiap orang itu kan punya pendapat sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri-sendiri, dan kita selaku pimpinan nggak mungkin mengakomodir semua pendapat itu. Makanya kita ya harus objektif, dasarnya itu ya itu aturan regulasi etika, nah gitu. Baik buruk, nah seperti itu. Kalau baik ya lanjut saja. Nah baik itu pun kalau ukurnya kan banyak, seperti tadi yang saya sampaikan, apakah daya dukungnya mampu, ya kan? Apakah nanti manfaatnya itu besar, kan seperti itu. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya Bu, apakah Bu Lisna memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lisna langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Lisna selama ini jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak, karena itu kan sifatnya insidental ya, insidental, sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, tergantung masalah itu tingkatannya seperti apa. Kalau hal itu menyangkutnya keselamatan itu harus segera, harus cepat, ya kan, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau menyangkut keselamatan misalnya kan ada masalah yang berhubungan dengan misalnya ada siswa yang sakit sampai dia pendarahan dan sebagainya, harus segera, nggak perlu berpikir panjang, ya kan. Nah itu harus cepat. Tetapi kalau masalah-masalah itu memang kompleks, kita nggak boleh langsung mengambil keputusan seketika itu juga, karena berdasarkan pengalaman keputusan yang diambil terlalu cepat itu banyak hal yang belum bisa dipertimbangkan. Nah, sehingga perlu diendapkan terlebih dahulu. Saya biasanya begitu. Jadi ada waktu untuk berpikir pun itu tidak harus berpikir diem, berpikir enggak. Mungkin pas di rumah mau tidur, oh ketemu tek gitu, nah gitu, atau mungkin pas kita lagi santai, oh ya seperti ini, nah begitu. Jadi nggak ada jadwal khusus Bu Ratna kalau untuk mengambil keputusan yang itu penting tetapi tidak menyangkut keselamatan itu kan nggak harus sesegera mungkin, karena biasanya keputusan yang terlalu cepat itu kurang ini ya, kurang bagus gitu loh ya. Seperti halnya misalnya kita memutuskan untuk memilih pasangan kita, kan nggak boleh cepet-cepetan. Diana lanjut. Baik, Bu Lisna, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lisna dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, sebenarnya yang membantu itu pertama memang yang menentukan itu diri kita sendiri. Nah, jadi ibu-ibu semuanya mungkin kan gini, seringkali juga jenengan dihadapkan pada hal demikian. Keputusan apapun itu sebenarnya faktor penentunya siapa? Yang utama kita sendiri kan. Mau orang lain bicara A, B, C, D, tapi ketika kita sebagai eksekutor tidak melakukan keputusan, ya nggak bakal jalan kan gitu. Tetapi orang lain di luar diri kita itu sifatnya adalah dia memberikan saran, memberikan masukan. Nah seperti itu. Soal eksekusinya, ya kan, itu pimpinan diri kita sendiri, ya kan. Ya misal dalam kebijakan nanti bagaimana langkah kita dalam strategi untuk asesmen nasional, saya melibatkan Budesa karena Budesa pakai kurikulumnya, ya kan. Nah
kita diskusi bla 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 bla, tetapi nanti tetap keputusan kan di saya, kan seperti itu. Kemudian juga misal Bu Lina, gimana Bu ini kegiatan kesiswaan gini, kita diskusi, tetap nanti keputusannya ada di saya, kan seperti itu. Nanti panjenengan ketika jadi pimpinan juga demikian, karena kalau pimpinan itu nanti misalnya di ini ya dari guru-guru atau apa terlalu mendominasi, artinya kita nanti nggak punya ini ya, bukan power tetapi apa ya, image seorang pimpinan itu nanti berkurang, karena kan kok nggak punya kebijakan kok nggak punya inisiasi, nanti kan seperti itu. Nah, Bu Risma, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Risma petik dari pengalaman Bu Risma mengambil keputusan di lima etika? Jadi pembelajaran yang saya petik itu adalah perlu kiranya seorang pemimpin itu memang pertama memahami aturan yang ada, sehingga kalau ada regulasi yang baru gitu kita harus selalu mengupdate, harus selalu mengikuti perkembangan. Kemudian yang kedua memang kita melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa ikut berkontribusi. Ya, kontribusi itu tidak harus terlibat secara langsung. Komunikasi itu sudah merupakan salah satu kontribusi seperti itu. Jadi kita melibatkan rekan-rekan sekitar kita. Kemudian kita juga kalau misalnya ada hal yang kita mungkin ragu, kita harus berkoordinasi dengan pimpinan. Nah, seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah bawahan, sehingga ada penanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah keputusan final itu ada di diri kita sendiri, ya berdasarkan itu tadi pertimbangan aturan, kemudian benar salah, baik buruk, nah seperti kebermanfaatannya. Itu Bu Agung. Ya, terima kasih Bu Risma. Tadi dari apa yang Bu Risma sampaikan itu semoga bisa menjadi wawasan tambahan bagi kami, sehingga nanti pada langkah-langkah selanjutnya misalkan kami harus memutuskan atau mengambil suatu keputusan, apalagi kalau keputusan itu adalah terkait dengan dilema etika, kami bisa memutuskan yang terbaik. Jadi tadi dari Bu Risma itu sudah menambah wawasan kami, oh ternyata seperti itu langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan. Jadi pengalaman itu sangat penting ya, istilahnya jam terbang ya kan. Ketika kita itu sudah memiliki banyak pengalaman, kita akan lebih mudah mengambil keputusan meskipun masalahnya itu kompleks ya kan. Dan jangan sampai masalah yang kompleks, masalah yang berat itu nanti menjadikan beban dalam kita bekerja. Intinya kita tidak mungkin bekerja itu tanpa masalah, tanpa dihadapkan dengan sebuah masalah. Tetapi masalah itu tidak boleh dihindari, harus kita hadapi, harus kita selesaikan, dan menyelesaikannya juga dengan kepala dingin. Nah, istilahnya nggak boleh gerusa-gerusu gitu loh, seperti itu. Jadi nanti kalau dengan semuanya menjadi pimpinan yang sesungguhnya menjadi pimpinan yang sesungguhnya nanti akan bisa memahami hal-hal seperti ini. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Risma. Kami tetap memohon bimbingan dan arahan dari Bu Risma ketika kami nanti menyelesaikan tugas-tugas kami dalam kegiatan atau pelatihan JGP. Oke, saya ucapkan terima kasih juga sudah mengikuti pendidikan CGP ini di sela-sela kesibukan panjenengan semuanya mengajar, bahkan tugas tambahan yang ya bisa dikatakan ekstra ya. Jadi terima kasih sudah berbagi waktu dengan baik antara tugas sebagai guru, tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai pengelola barang ya yang luar biasa kesibukannya, tapi juga bisa mengikuti.
pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Semoga nanti bisa menyelesaikan masa pendidikan ini tepat waktu dan juga hasilnya nanti bisa maksimal selesai dan nanti bisa diimplementasikan di sekolah. Oke, iya, gitu. Oke, sama-sama. Bu Ratna tetap semangat. Oh, mau foto, ya. Jadi itu ditutup ya, Bu. Foto dari situ aja kan?